Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan, namaku Jahya. Di sini aku dan teman-temanku ingin membagikan ilmu kami tentang administrasi pendidikan. Yuk, sama-sama kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi tentang administrasi pendidikan yang beranggotakan Ake Lafadiyahaya, Eka Sari Widyastuti, dan Fadila Izulutfiah. Etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad, artinya intensif, dan minister, artinya melayan. Jadi, pengertian administrasi adalah melayani secara intensif. Menurut Hadari Nawawi, administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama, prinsip efisiensi dan efektif. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Yang ketiga, prinsip fokus. Yang keempat, prinsip kepemimpinan. Yang kelima, prinsip kerjasama. Prinsip efisiensi dan efektif. Administrator akan berhasil dalam tugasnya bila dia dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan fasilitas secara optimal. Contohnya, satpam di sekolah harus memiliki shift pagi dan malam. Hal ini dilakukan supaya kinerja satpam lebih optimal karena memiliki waktu untuk istirahat. Prinsip pengelolaan. Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan melakukan pekerjaan secara sistem manajemen. Yang ketiga, ada prinsip fokus. Bila diharuskan untuk memilih pekerjaan manajemen dan pekerjaan operatif dalam waktu yang sama, seorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif. Seorang guru tidak boleh mengajar di dua sekolah. Hal ini dilakukan supaya guru lebih fokus dalam mengajar dan pembuatan RPP, silabus, dan sebagainya. Yang keempat, ada prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan ada 4. Yang pertama, otoriter atau keputusan sendiri. Yang kedua, ada laissez-faire atau acuh tak acuh. Yang ketiga, ada demokratis atau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, ada pseudo-demokratif atau semua memiliki hak memberikan pendapat tetapi keputusan diambil secara sepihak. Kepemimpinan yang baik memiliki semuanya dan menggunakan di saat yang tepat. Dan yang kelima, ada prinsip kerjasama. Administrator dikatakan berhasil dalam melakukan tugasnya bila ia mampu bekerja sama antara seluruh anggota baik secara horizontal maupun secara vertikal. Contoh kerjasama horizontal adalah guru dengan guru, dan contoh kerjasama vertikal adalah kepala sekolah dengan guru. Dimensi-dimensi dalam administrasi pendidikan, dimensi sosial dan budaya, dimensi proses belajar secara efektif, dimensi ekonomi dan pembiayaan, perilaku organisasi dalam dimensi pendidikan, dimensi politik, dimensi hukum dan profesi, dimensi pengembangan sumber daya manusia, dimensi informasi teknis. Materi selanjutnya adalah 8 standar administrasi pendidikan. Yang pertama ada standar isi. Standar isi merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, ATSP, dan juga kalender akademik. Kemudian yang kedua ada standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Komponen standar proses ada 4. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian pembelajaran. Yang keempat, pemantauan selama pembelajaran. Kemudian standar administrasi yang ketiga adalah standar penilaian pendidikan.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang keempat ada standar kompetensi lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan, baik prajabatan maupun dalam masa jabatan. Misalnya, sekolah dapat dikatakan memiliki standar pendidik dan tenaga kependidikan yang baik jika gurunya lulusan D4 atau S1. Kemudian standar administrasi yang keenam ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pengelolaan tingkat nasional. Ini contoh dari standar pengelolaan yang baik, semuanya teratur dan terlihat. Kemudian yang ketujuh ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun 1 tahun. Standar biaya tersebut terbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Kemudian yang terakhir ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi berkaitan dengan tempat belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, tempat bermain, dan lain-lain di suatu intensi pendidikan seperti sekolah. Jika sekolah sudah memiliki lab, komputer, biologi, dan lain-lain yang diperlukan selama proses pembelajaran dan semuanya dalam keadaan baik, maka sekolah tersebut memiliki standar sarana dan prasarana yang baik. Nah, itu dia video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.